Selamat datang kembali di penelusuran kita. Kali ini kita mau lihat bab 7 dari buku Build to Last. Idenya menarik banget. Coba banyak hal dan pertahankan yang berhasil. Jadi di mana perusahaan-perusahaan visioner itu seringnya maju bukan karena rencana super matang, tapi malah lewat eksperimen ya kan? Betul. Terus kadang malah karena nggak sengaja atau kecelakaan yang disengaja. Nah, misi kita kali ini yaitu menggali kenapa sih pendekatan ini bisa jadi kunci sukses mereka. Iya, menarik ya, karena ini kayaknya agak melawan arus pemikiran strategi bisnis yang biasanya kaku. Betul. Sumber kita ini kan nunjukin langkah terbaik perusahaan visioner itu justru sering datang dari proses yang kelihatannya acak gitu. Bukan dari rencana yang super rapi. Tepat sekali. Konsep utamanya itu yang disebut kemajuan evolusioner. Ini beda loh sama BHAG, tujuan besar yang jelas itu. Oh beda ya? Gimana bedanya? Kalau kemajuan evolusioner ini lebih banyak ambiguitasnya. Ada coba-coba, terus kemampuan buat manfaatin keberuntungan atau kecelakaan bertujuan tadi. Kecelakaan bertujuan. Iya, jadi kayak kita nanam banyak benih aja gitu, terus lihat mana yang tumburnya paling bagus. Oke. Contohnya ada banyak kan ya di buku ini? Kayak Johnson & Johnson. Nah iya, J&J itu contoh klasik. Mereka masuk ke bisnis produk konsumen kayak bedak bayi sama Band-Aid itu sebetulnya nggak sengaja loh. Oh iya, bukan rencana dari awal. Bukan. Bedak bayi itu kan awalnya dari keluhan iritasi kulit gara-gara plester medis. Ada ide dari Fred Kilmer waktu itu. Terus Band-Aid. Band-Aid malah ditemukan sama karyawan Earl Dixon buat istrinya di rumah. Jadi dua kecelakaan ini malah jadi pilar penting buat J&J. Menarik kan? Wah iya. Adaptif banget berarti. Terus ada Marriott juga kan? Yang layanan bandara itu. Betul. Itu murni oportunistik. Jadi si J. Willard Marriott ini lihat penumpang pesawat pada beli makanan dari salah satu restonya dekat Bandara Hoover buat dibawa terbang. Langsung gerak cepat dia ya. Langsung. Dia nggak pakai nunggu lama. Langsung bikin kesepakatan sama maskapai. Cepet tanggap itu kuncinya. Sama kayak American Express juga. American Express gimana? Mereka kan jadi perusahaan jasa keuangan sama perjalanan. Itu evolusinya nggak terduga juga. Mulai dari money order buat nyaingin kantor pos. Terus jadi traveler's check? Iya, yang bikin ada float atau dana mengendap itu. Terus layanan perjalanannya tumbuh dari inisiatif karyawan, si William Daliba. Padahal awalnya ditentang sama CEO-nya, JC Fargo. Jadi prosesnya itu mirip kayak evolusi Darwin gitu ya? Ada variasi acak, terus seleksi alam? Mirip, tapi ada bedanya. Ini lebih ke evolusi bertujuan, purposeful evolution. Perusahaan itu secara sadar mencoba banyak hal ya kan? Multiply, vary. Terus Mereka mempertahankan yang berhasil dan, ini penting, yang sejalan sama ideologi inti mereka. Let the strongest live. dan yang gagal dibuang gitu aja? Iya, let the weakest die. Kayak kata R.W. Johnson Jr. dari J&J, kegagalan itu adalah produk terpenting kami. Tapi ini bukan berarti ngerayain gagal ya. Tapi lebih ke menerima kalau gagal itu bagian dari proses belajar gitu. Nah, persis. Bagian dari proses belajar dan tumbuh. Walmart juga gitu. Padahal kesannya kan sukses karena strategi jenius Sam Walton. Ternyata nggak sesederhana itu. Walton sendiri ngaku kok, sistem Walmart itu hasil eksperimen puluhan tahun. Motonya aja, lakukan, perbaiki, coba. Do it, fix it, try it. Wah, jadi bukan cuma satu visi jenius ya, tapi proses coba-coba terus-menerus. Betul, tentu. Ini bukan berarti nggak ada perencanaan sama sekali ya. Kayak Jack Welch di GE nyebutnya oportunisme terencana, planful opportunism. Maksudnya gimana tuh? Jadi tetap ada tujuan umum, tapi ada kebebasan buat nangkep peluang di jalan buat mencapai tujuan itu. Nah bedanya sama evolusi alam, perusahaan melakukan seleksi secara sadar, dipandu oleh ideologi inti mereka. Oke, paham. Dan kayaknya studi kasus yang paling pas buat ini itu 3M ya? Wah, iya banget. 3M itu contoh sempurna. Mereka kan awalnya perusahaan tambang yang gagal. Terus banting setir ke amplas? Iya, karena udah putus asa waktu itu. Nah, peran William McKnight ini penting banget. Dia yang dorong eksperimen dari awal. Dia bikin lab pertama 3M kan ya? Modalnya kecil banget waktu itu. Betul, cuma $500. Dan dia selalu pengen tahu, penemuan kertas amplas tahan air, wet to dry itu, kan karena McKnight nanya, kenapa Pak Oki butuh sampel mineral? Terus 3M nggak cuma beli patennya. Nggak cuma itu, mereka rekrut si Okinya sekalian. Filosofi McKnight itu jelas banget.
Dengerin ide orisinal, dorong, jangan kritik. Rekrut orang bagus, biarin mereka kerja, gitu. Dia kayaknya percaya banget sama kebebasan ya. Iya, dia paham kalau ngasih kebebasan itu bakal munculin variasi, meskipun ya ada resiko salah. Tapi buat dia, kesalahan itu nggak seserius kalau manajemen terlalu diktator. Dan mereka punya mekanisme khusus kan buat ini, kayak aturan 15% itu. Betul sekali, ada aturan 15%. Karyawan teknis bisa pakai 15% waktunya buat proyek pribadi. Post-it kan lahir dari sini. Oh iya, dari lem yang gagal itu kan ya? Penemuan Spence Silver sama kebutuhan Art Fry. Persis. Terus ada aturan 25%, target penjualan dari produk baru. Ada jalur karir ganda, forum teknis, divisi otonom kecil, bagi hasil dari awal. Ini semua sistematis. Sistematis buat menumbuhkan inovasi dari dalam ya. Iya, ini bukan cuma ngomong doang, tapi beneran ada sistemnya. Beda banget ya sama pesaingnya waktu itu, Norton. Jauh beda. Norton awalnya kan lebih besar, lebih sukses. Tapi mereka gagal ngimbangin mesin gerak abadinya 3M ini. Kenapa bisa gitu? Norton lebih ngandelin perencanaan strategis formal, pakai konsultan BCG segala. Terus diversifikasinya lewat akuisisi, bukan numbuhin dari dalam kayak 3M. Ironis ya, portofolio bisnis 3M yang kayaknya terencana itu justru hasil evolusi. Betul. Akhirnya Norton ya gitu deh, ketinggalan terus diakuisisi, hilang sebagai entitas independen. Jadi bisa ditarik 5 pelajaran kunci nih dari 3M ya. 1. Coba aja dan cepat, jangan kelamaan mikir. Iya. 2. Terima kalau kesalahan bakal terjadi. Gagal itu bagian proses. 3. Ambil langkah kecil aja dulu. Incremental bisa jadi revolusioner. 4. Kasih ruang, otonomi itu penting. Betul, memucu inisiatif. 5. Terapkan mekanisme nyata. Ide aja nggak cukup, perlu sistem pendukung. Tepat. Dan yang penting juga, jangan lakukan sebaliknya. Jangan menekan evolusi itu. Contohnya kayak Burroughs atau Texas Instruments itu ya, yang malah mematikan budaya kewirausahaan internal. Iya, karena pimpinannya terlalu otoriter atau mengintimidasi. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Apa tuh? Semua eksperimen dan evolusi ini harus tetap sejalan sama ideologi inti perusahaan. Harus disaring lagi. Oh, jadi nggak asal coba. Nggak asal. Eksperimen Walmart ya harus nambah nilai buat pelanggan. Cabang J&J yang nyimpang dari kredo mereka ya bakal dipangkas. Peluang Marriott yang nggak sesuai tujuan inti ya dilewatkan. Harus ada filternya. Menarik banget ini semua. Ini bikin mikir ya, gimana kalau pendekatan coba banyak hal, ini nggak cuma buat perusahaan gede aja. Nah itu dia poinnya. Ini jadi pertanyaan refleksi buat Anda yang dengerin juga nih. Gimana kalau kita coba lebih banyak eksperimen kecil dalam kerjaan atau tim kita? Maksudnya menerima kegagalan yang berguna itu tadi? Iya, terus memberi ruang buat langkah-langkah tak terencana, mungkin tanpa peta jalan yang pasti di awal. Kira-kira, mungkinkah itu justru bisa membuka pintu kemajuan yang nggak kita duga sebelumnya? Sesuatu buat direnungkan ya. Betul, betul. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.